Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema doa agar wafat penuh dengan keindahan. Kita lanjutkan lagi jamaah. Ustadz Maulana, Iya. tadi belum terjawab tuh Ustadz. Iya. Apa yang bisa didapat ketika kita mati syahid Mati Ustadz? syahid. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, Iya, makasih silakan. banyak izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah, Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat semuanya saya langsung saja. Karena perihal tentang kemuliaan, keistimewaan orang yang mati syahid. Nah, kita lebih berbicara tentang perihal kondisi saat pandemik saat ini yang tergolong mati syahid, yang wafat dalam keadaan sakit, wabah. Nah, ini tergolong mati syahid. Apa memang keistimewaan? Nah, buat keluarga kami turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah kepada semua keluarga yang terpanggil syahid dalam keadaan COVID. Ternyata ada banyak kemuliaan. Dari sekian banyak kemuliaan, yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan syahid mendapatkan keistimewaan, diampuni semua dosanya. Diampuni dosanya. Jadi mereka ini orang pilihan. Sekali lagi orang pilihan. Mereka dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang menarik lagi, keistimewaan yang kedua, diperlihatkan tempatnya sebelum dicabut nyawanya. Ibarat orang yang mau pergi study tour, rekreasi, diperlihatkan tempat wahananya, mau ke sini, hotelnya di sini, ini kegiatannya di sini. Jadi senang dia. Jadi mungkin kita tersenyum, maaf ya, mungkin kita sedih, kasihan dan semua. Aduh aku enggak, tapi bisa jadi dia tersenyum di sana. Bisa jadi dia bahagia. Ibarat perumpamaan seorang bayi yang lahir dalam keadaan menangis, sekitarnya tertawa. Tapi ketika wafat, bisa jadi kita semua menangis, dia tersenyum. Dia tersenyum. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan karena COVID, siapapun yang lagi nonton, bersabar. Beliau mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Amin. Beliau mendapatkan keistimewaan. Yang ketiga, diselamatkan, diberikan keamanan dari siksa kubur. Jadi orang yang dikubur itu lama merasakan siksanya, mulai dari dikuburkannya sampai nanti dibangkitkannya. Sementara orang yang syahid, yang sakit mati dalam keadaan syahid, itu luar biasa. Tidak merasakan siksa kubur. Aduh, saya kira sudah di sorga. Ketika dibangkit ke yoma yumpono pisurun tuna dibangkit, kaget. Lah, kukira sudah di sorga. Kok aku dibangunin? Tidak, itu baru kuburan. Ya Allah. Ya Allah. Apalagi diselamatkan di hari kiamat yang sangat mencekam. Ini kayaknya orang-orang mati syahid dipisah-pisahkan deh. Kamu di sini deh. Jadi dia tidak merasakan siksaannya. Itu enak kan? Jalur VIP ya. Aduh ya Allah. Tapi jangan juga ya Allah matikan aku COVID. Tidak boleh begitu. Bisa. Karena kita tetap hidup Biar itu sahid. bisa. Tadi bagus sekali penjelasan Habib. Kalau kita selamat dari wabah ini. Selesai wabah corona sudah tidak ada lagi. Terus kita bisa hidup panjang. Bisa jadi itu syahid juga kemuliaan. Amin ya Allah. Diselamatkan di hari kemudian. Apalagi yang kelima. Akan dipasangkan di atas kepalanya mahkota. Kemuliaan. Jadi orang-orang nanti daripada masa, ini orang mati syahid ini. Wih hebat ini, hebat nih. Kalau ke bandara kan biasanya ada yang masuk VIP. Ya. Biasanya iya. Ada yang reguler ya. Panjang. Ada yang mau jalan aja. Itu Oh, iya. Tadi nggak kedengeran, nggak kedengeran pas naik. Jangan. Itu enak banget itu. Dia nggak antri. Ya enak banget. Kita kayak ya enak banget ya. Ya gitu ya. Itu ada lagi yang keenam. Apa itu yang keenam? Ini menarik. Diberikan bidadari. Jumlahnya 72. Oh banyak ya. Ya kalau satu aja luar biasa. Apalagi 72 ya. 72. Dan ada lagi satu yang menarik. Apa lagi? Kita keluarganya juga merasakan kenikmatan. Masya Allah. Apa itu? 70 dari keluarganya dia bisa panggil untuk ikut bergabung sama dia. Untuk diselamatkan. Inilah. Pantas banyak orang berlomba-lomba mau mati syahid ya Ustadz ya. Ya Allah. Cuma pertanyaannya kapan siapnya kali ya. Ya gitu. Ya Tapi Allah. kita harus berusaha juga hidup berkah, ibadah dan makanya amalan-amalannya harus dilakukan semasa hidupnya. Pokoknya saya tekankan ikuti protokol kesehatan deh. Tetap ikuti protokol kesehatan, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya mengenai keindahan-keindahan ketika kita mati syahid. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya ada jenazah yang mati syahid, itu apa yang harus dilakukan?
Ustadz Syam, apakah ada perlakuan khusus Ustadz Syam untuk jenazah itu? Subhanallah. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Abdullah Mas Soni serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta bapakku yang sedang nonton karena tadi ternyata saya salah baca doa. Oh ya? Salah baca ayat jadi bapak itu selalu nonton kalau saya salah baca doa langsung dikirimin nanti ulang di segmen selanjutnya. Allah. Di segmen sebelumnya saya yang baca doa Rabbana faghfir lana Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Sambungannya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi surah Ali Imran ayat 193 ini ditutup dengan mengatakan tawaffana ma'al abrar. Ya Allah matikan saya bersama dengan orang-orang yang berbakti kepadamu. Artinya boleh jadi kita minta ya Allah matikan saya mati syahid dengan orang-orang yang syahid. Boleh jadi kita minta matikan saya dengan orang-orang yang taat kepadamu digolongkan sebagai orang-orang yang taat. Berbicara tentang mati syahid ya. Berbicara tentang mati syahid ini ulama membagi dengan 3 golongan. Tadi disinggung sedikit oleh guru kita Habib Abdullah. Masya Allah bahwasanya ada yang syahid dunia akhirat. Ada yang syahid akhirat, ada yang syahid dunia saja. Siapa itu yang syahid dunia akhirat? Mereka yang berjalan ke medan perang, lalu terbunuh di sana melawan kaum musyrikin, terbunuh di sana, maka itu syahid dunia akhirat. Bagaimana perlakuannya terhadap orang-orang yang mati syahid dunia akhirat ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan kuburkan mereka tanpa memandikan, tanpa disolati. Jadi mereka dikubur bersama dengan darah-darahnya. Kenapa? Satu alasannya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian katakan mereka mati. Jangan kalian anggap mereka mati. Karena sesungguhnya mereka masih hidup. Jadi kalau masih hidup gak usah disolatin, gak usah dimandikan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, supaya kelihatan tuh nanti. Tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan-tetesan darah yang masih ada di tubuhnya. Dengan yang namanya luka-luka yang ada di tubuhnya. Bahwa tampil perkasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan bayangin nih, misalnya ada orang yang pulang dari kerja gitu. Kita lihat, wah ini benar-benar kerja keras nih orang nih. Karena kelihatan bekas-bekas kerjanya gitu ya. Ini saya benar-benar ya Allah dalam berpeperangan untuk membela agama Islam. Nah itu pada saat yang benar-benar peperangan gitu ya. Bukan berarti tadi dikatakan Habib bahwasanya bukan berarti bom bunuh diri dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua, ada yang syahid dunia. Ternyata dia ikutan berperang, dia ikutan berdarah. Tapi ternyata di mata Allah dia tidak syahid. Karena berperangnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlakuannya bagaimana? Perlakuannya sama dengan yang mati syahid dunia akhirat tadi. Karena manusia hanya berbaik sangka. Tapi yang menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada yang syahid akhirat. Syahid akhirat itu bukan berperang meninggalnya. Tapi karena tadi ada yang sakit perut, ada yang tenggelam, ada yang kebakaran, ada yang kecelakaan misalnya. Atau ada yang dalam keadaan taun atau wabah. Maka subhanallah mereka dianggap mati syahid akhirat namun bukan mati syahid dunia. Tetap perlakuannya sama dengan jenazah yang lainnya. Dikafani, dimandikan, disolatin, bahkan ada yang sholat gaib. Sama dengan jenazah-jenazah seperti biasa, namun nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mereka mati syahid. Kenapa? Karena ternyata dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlakuannya tetap sama, yakni disolatin ya, kemudian yang pertama dimandikan, kemudian dikafani pula, kemudian juga disolatin juga, didoakan juga. Kenapa? Karena mereka dianggap mati biasa, namun nilainya di mata Allah bagaikan syahid. Masya Allah, jadi itu beda perlakuan-perlakuannya dari dunia akhirat, dunia dan akhiratnya ya Ustaz ya. Terima kasih penjelasannya Ustaz Syam. Jamaah kita lanjutkan lagi, aku punya tayangan lagi nih. Tukang parkir meninggal mendadak jamaah. Kita lihat tayangannya, silahkan. Eko, tukang parkir yang sehari-harinya mangkal di jalan pinggir laut Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tiba-tiba saja jatuh tersungkur di pinggir jalan Rabu 30 Juni 2021 pagi. Pria parubaya ini langsung tidak sadarkan diri saat terjatuh usai membantu memarkirkan kendaraan. Warga sekitar sempat panik lantaran korban tidak menunjukkan gejala sakit atau mengeluh sakit. Bahkan sesaat sebelum kejadian, korban juga sempat bersenda gurau dengan pedagang asongan di sekitar lokasi.
Baik jamaah yang ada di rumah tadi sudah dijelaskan ya sama guru-guru kita kalau kita akan diwafatkan sesuai dengan apa yang sering kita lakukan sehari-harinya. Aku mau nanya lagi kalau gitu Habib Abdullah. Siap. Ada doa apa lagi nih Bib biar kita bisa diwafatkan dengan indah Habib. Amin. Insya Allah kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Insya rabbal Allah. alamin. Silakan Habib Baik, Abdullah. Mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini ada salah satu doa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Diniyah tentang doa agar kita diwafatkan dengan indah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan iman, dan wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa sih? Husnul khatimah itu adalah akhir yang indah. Husnul khatimah bukan hanya diupayakan. Tadi banyak upaya-upaya agar kita husnul khatimah. Termasuk jamaah Islam itu indah nih. Ini lagi berupaya untuk husnul khatimah. Orang yang mati syahid juga termasuk orang yang menuntut ilmu. Walaupun di atas ranjangnya. Walaupun di atas sofanya. Walaupun di atas tempat. Walaupun di depan layar TV-nya. Dia meninggal insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan dihitung sebagai syahidul akhirah. Dan subhanallah. Tadi juga dibahas sama guru-guru kita sangat luar biasa tentang bagaimana perlakuan-perlakuan terhadap mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka kelak di akhirat. Nah, kita minta agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Selain berupaya, kita minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, husnul khatimah ini harga mati. Tolak ukur kesuksesan bagi seseorang. Mungkin sekarang banyak tolak ukur sukses ke seseorang. Kalau dia punya harta yang banyak, kaya raya. Kalau dia punya jabatan yang tinggi. Kalau dia dihormati di kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Cuma apa arti itu semua? Kalau seandainya dia punya harta yang banyak, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kalau seandainya dia punya jabatan yang tinggi, tapi tidak meninggal dalam keadaan Islam. Atau dia dihormati di kalangan masyarakat, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan husnul khatimah wal iyadu billah. Sehingga husnul khatimah ini adalah harga mati yang wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan para nabi-nabi yang lainnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doanya di dalam Al-Qur'an, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Nah, ini tadi kita udah belajar doanya. Kita ulang bersama-sama ya jamaah ya. Allahumma khtim Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya, kita ulang lagi. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Artinya, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Nah, ini kayak doa Nabi Yusuf tadi, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wakhtim lana bil iman. Ya Allah, tetapkan iman di dalam hati kita. Karena ketika kita mau wafat nih ada dua setan. Ada dua setan di sebelah kanan dan kiri. Setan yang kanan menyerupai wajah ayah kita, yang sebelah kiri menyerupai wajah ibu kita. Yang ngajak kita untuk keluar daripada agama Islam. Yang ingin menggoyahkan daripada keimanan kita. Wal iyadu billahi ta'ala. Kita kalau melihat muka ayah dan ibu kita nggak tega kan? Iya. Ini setan benar-benar menyerupai agar kita tidak menyebut nama Allah ketika kita wafat. Ya Allah. Wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan yang penuh dengan keindahan.
Nah, ini kita berharap selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara apapun, dalam kegiatan apapun, dalam majelis taklim, dalam perbuatan-perbuatan yang baik, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang baik. Nah, ini doa yang selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ibaratnya kita selalu mintakan ini jangan ditinggalkan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Habib Abdullah, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga ini bisa kita amalkan sehari-hari ya. Insya Allah mungkin nanti akan ada di Instagram Islam itu Indah juga, atau mungkin jamaah yang udah punya catatannya di-share dong biar bisa di-repost sama orang. Insya Allah bisa jadi pahala jariah nantinya. Amin. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam, aku mau nanya. Baik. Cara agar kita sekarang ini bisa mempersiapkan kematian terindah, apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, sedang dalam pandemi seperti ini, caranya seperti apa lagi nih Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Masoni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala meminta kita semua orang-orang yang mengaku telah beriman kepadanya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itu syarat yang pertama, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semaksimal mungkin, semampu kita. Tapi di ayat ini bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Mana itu takwa yang sebenar-benarnya? La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan menjaga keislaman, kecuali dalam keadaan menjaga keimanan. Artinya mati dalam keadaan baik. Jangan pernah mati jelek kata Allah. Pertanyaannya, tahu nggak kita kapan kita mati, Son? Nggak tahu. Ini seakan-akan begini, Son, gue mau ke rumah lu. Pas gue datang siapin kopi ya. Pas gue datang, kopi gue udah tersedia di meja ya. Tapi gue nggak ngasih tahu kapan gue datang. Iya, nggak Saya tahu. saya mau datang ke rumah Sony. Sony, saya pengen datang ya, siapin coto Makassar ya. Pokoknya aku datang, coto Makassar udah ada di meja ya. Tapi saya tuh nggak ngasih tahu kapan saya datang. Iya. Apa yang harus dilakukan Sony kira-kira? Kapan nyiapinnya? Kapan nyiapinnya? Iya, Apa yang harus dilakukan? Satu-satunya supaya saya dapat coto Makassar adalah Sony harus sedia 24 jam coto Makassar. 24 jam. Sama dengan kematian. Kata Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Tapi kita nggak pernah tahu mati itu kapan datangnya. Berarti kita nggak pernah lepas daripada keimanan. Jangan pernah lepas daripada keislaman, jangan pernah lepas daripada keimanan. Itu satu-satunya cara menjemput kematian, selalu istiqamah dalam keimanan. Subhanallah. Yang kedua, tadi pertanyaannya bagaimana cara supaya kita mati indah di dalam keadaan sulit ini. Ya. Sulit ya? Sulit gak kira-kira kalau sekarang nih? Sulit. Justru mudah deh kayaknya. Mudah. Tempat hiburan malam ditutup, tempat maksiat banyak Ya ditutup. Allah, iya benar. Anak-anak teman-teman mungkin adik-adik nih sekalian nih jomblo-jomblo nih pengen pacaran susah gitu Susah, ya. Ada iya PPKM. Kita mau maksiatnya gimana gitu. Iya, iya. Jadi maksiat pun susah kalau sekarang dalam masalah PPKM, dalam keadaan darurat, dalam keadaan pandemi, keluar rumah aja susah gitu. Ke masjid aja kita mungkin agak sulit gitu menjaga jarak. Justru kita semakin bisa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin gimana berdoanya kaum Nabi Musa ya, umat Nabi Musa alaihi salam ketika lari dari Firaun. Gimana pasrahnya kepada Allah. Bayangin gimana perasaannya orang-orang yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Bagaimana pasrahnya kepada Allah. Mereka mau berlabuh kemana? Nggak ada satupun daratan gitu. Air semua gitu. Gimana pasrahnya kepada Allah? Gimana kira-kira bayangin kaum yang sedang dizalimin itu bagaimana pasrahnya kepada Allah? Kita dalam keadaan terkepung. Kita dalam keadaan terdesak. Pastilah kita semakin kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang tidak mau berpikir yang tidak kembali kepada Allah. Subhanallah. Banyak sekarang saudara-saudara kita di antara kita justru prokesnya yang paling ketat. Tapi kena-kena juga. Ya. Justru dia yang paling bersih. Kena-kena juga. Satu-satunya menghalangi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Masker cuci tangan adalah ikhtiar kita dan Allah minta kita untuk berikhtiar. Tapi kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semuanya. Maka bertakwa, beristiqamah, lalu bertawakal ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakilkan semuanya kepada Allah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling tentunya adalah menjaga kebiasaan-kebiasaan kita. Bagaimana mungkin kita
kita mendapatkan sesuatu yang baik kalau tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Pasti akan menjadi suatu yang terbiasa kita lakukan kalau kita berakhir dengan seperti itu. Misal waktu kita dalam 24 jam, 20 jamnya main game, ya kemungkinan besar mati dalam keadaan main game tuh ada. Ya, 24 jam yang 20 kita jam, punya, ya Allah. kita pakai untuk berzikir, ya kemungkinan mati dalam keadaan berzikir itu pasti besar peluangnya. Ya, 24 jam kita punya, 20 jamnya kita pakai untuk sholat, untuk ngaji, pasti kemungkinan besar meninggalnya dalam keadaan ngaji. Makanya Masya dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali dalam keadaan beribadah, untuk beribadah. Ya, jangan anggap ibadah itu cuma sholat doang, ngaji doang, tapi berakhlak baik, kita bersopan santun, itu semuanya ibadah. Ya Allah, berarti jamaah sekarang persiapkan amal ibadahnya, akhlaknya juga, dan istiqomah ya Ustaz Syam ya. Benar. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu Indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.